Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Andi Muhammad Zulkifli SKMK selaku dosen pengampu pada mata kuliah kali ini serta teman-teman yang kami banggakan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak dosen pengampu telah meluangkan waktunya untuk membersamai presentasi kami pada kali ini. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai peranan keluarga dalam pembinaan kebiasaan makan pada anak-anak. Materi meliputi latar belakang, pembahasan, hingga kesimpulan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung memasuki sesi pemaparan materi. Presentasi ini disusun dan akan dipresentasikan oleh saya dan rekan saya, yaitu Nur Helvita dan Dinda Putri Mayada. Kami berharap kerjasama dalam kelompok ini dapat menghasilkan pemahaman yang baik mengenai materi yang akan kami sampaikan. Kebiasaan makan anak-anak terbentuk sejak usia dini dan memiliki dampak jangka panjang terhadap status gizi serta kesehatan anak di masa depan. Anak-anak cenderung meniru kebiasaan makan yang dilakukan oleh anggota keluarganya, terutama pada orang tua. Oleh karena itu, keluarga menjadi faktor utama dalam pembentukan perilaku makan anak-anak, karena proses pengenalan makanan dan juga pola konsumsi akan dimulai dari rumah tangga itu sendiri. Nah, dalam slide ini saya ingin menjelaskan bahwa keluarga memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk pola makan dan kebiasaan gizi anak. Yang pertama itu, lingkungan pendidikan pertama bagi anak. Keluarga adalah tempat anak pertama kali mengenal makanan. Sejak kecil, anak belajar dari apa yang diberikan orang tua, mulai dari jadwal makan, jenis makanan, hingga kebiasaan di meja makan. Hal ini menjadi dasar terbentuknya pola makan anak di masa depan. Yang kedua, penentu jenis dan kualitas makanan. Orang tua memiliki kendali penuh terhadap bahan makanan yang dibeli dan disajikan. Jadi, makanan apa yang tersedia di rumah akan menentukan apakah anak terbiasa mengonsumsi makanan sehat atau sebaliknya. Pilihan makanan keluarga secara langsung mempengaruhi asupan gizi anak setiap hari. Yang ketiga itu, pembentuk sikap anak terhadap makanan. Sikap anak terhadap makanan terbentuk dari pengalaman mereka saat makan di rumah. Misalnya, jika orang tua memperkenalkan makanan baru dengan cara yang positif, anak lebih mudah menerimanya. Sebaliknya, jika makanan dilakukan dengan tekanan atau paksaan, anak akan bisa menolak makanan tersebut. Selain menyediakan makanan yang sehat, keluarga juga berperan sebagai contoh atau teladan bagi anak dalam membentuk kebiasaan makanan yang baik. Anak meniru perilaku yang mereka lihat setiap hari. Anak-anak belajar melalui pengamatan. Jika orang tua makan sayur dengan lahap, memilih makanan bergizi, dan menunjukkan sikap positif, sang akan terdorong untuk melakukan hal yang sama. Hal ini karena orang tua adalah model utama bagi anak. Keteladanan memudahkan anak menerima makanan yang bergizi. Seringkali anak menolak makanan baru atau makanan yang sehat. Namun ketika mereka melihat orang tua memiliki makanan tersebut tanpa paksaan, mereka akan lebih terbuka untuk mencoba. Sikap ini membuat proses pengenalan makanan sehat menjadi lebih efektif. Nah, perilaku makanan sehat di rumah menjadi kebiasaan rutin. Jika keluarga menerapkan kebiasaan makan bersama, membatasi makanan tinggi gula atau lemak, membiasakan minum air putih, anak akan membentuk kebiasaan yang sama sejak kecil. Kebiasaan yang terbentuk dari rumah inilah yang biasanya bertahan hingga dewasa. Dampak jangka panjang keteladanan orang tua tidak hanya mempengaruhi pilihan makanan saat ini, tetapi juga mempengaruhi pada kesehatan jangka panjang. Anak yang terbiasa melihat contoh yang baik akan cenderung mempertahankan pola makan sehat sepanjang.
Adapun penyediaan makanan di rumah yaitu menyediakan makanan gizi seimbang, membiasakan makanan rumahan, membatasi makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Ketersediaan makanan sehat di rumah membentuk pola makan yang baik. Baik, yang selanjutnya itu ada pendidikan gizi dalam keluarga, yang dimana pendidikan gizi dalam keluarga merupakan proses penting yang dapat dilakukan secara sederhana melalui kegiatan sehari-hari, yang dimana orang tua memiliki peran utama dalam memperkenalkan berbagai jenis makanan, menjelaskan manfaatnya bagi kesehatan tubuh, memberikan contoh pola makan yang baik, melibatkan anak dalam aktivitas memasak agar mereka lebih mengenal bahan makanan, serta membiasakan anak untuk makan secara teratur sehingga terbentuk perilaku makan sehat sejak dini yang dapat bertahan hingga dewasa. Baik, yang selanjutnya itu ada pengawasan media dan lingkungan. Yang pertama, anak muda terpengaruh iklan makanan. Yang kedua, keluarga perlu mengarahkan pilih makanan. Dan yang terakhir itu ada pendampingan membantu anak memilih makanan yang sehat. Adapun dampak pembinaan kebiasaan makan yang dimana pembinaan kebiasaan makan yang dilakukan oleh keluarga memiliki dampak besar terhadap tumbuh kembang anak karena melalui kebiasaan makan yang teratur, pemilihan makanan yang bergizi, serta pemberian contoh pola makan sehat, anak dapat memperoleh asupan zat gizi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitifnya secara optimal. Nah, selain itu, pembiasaan ini juga membantu mencegah berbagai masalah gizi seperti kekurangan gizi, kelebihan berat badan, maupun gangguan kesehatan lain yang berkaitan dengan pola makan tidak seimbang. Nah, dengan pendampingan konsisten sejak dini, anak akan lebih mudah membentuk perilaku makan sehat yang bertahan hingga dewasa sehingga menciptakan gaya hidup sehat yang jangka panjang. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa keluarga memegang peran utama dalam pembinaan kebiasaan makan pada anak-anak. Melalui keteladanan, penyediaan makanan bergizi, pendidikan gizi, serta pengawasan lingkungan makanan, keluarga dapat membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini. Dan kebiasaan makan yang dibangun dalam keluarga akan berdampak langsung terhadap kesehatan dan juga kualitas hidup anak di masa depan. Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa keluarga memegang peran utama dalam pembinaan kebiasaan makan pada anak-anak. Melalui keteladanan, penyediaan makanan bergizi, pendidikan gizi, serta pengawasan lingkungan makanan, keluarga dapat membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini. Dan kebiasaan makan yang dibangun dalam keluarga akan berdampak langsung terhadap kesehatan dan juga kualitas hidup anak di masa depan.